Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tomorrow is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung Barat, Ibu Sri Mustika Ningsih, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang kami hormati juga yang kami banggakan pemateri kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Nani Oktaviana, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak Angkatan 8 yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulungagung Barat. Dan Bapak Ibu rekan sejawat Dewan Guru SMP Negeri 2 Tulungagung Barat yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Tulungagung Barat untuk mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif yang merupakan tugas yang harus dilalui oleh rekan kita Ibu Nani Oktaviana, Sarjana Pendidikan dalam menempuh pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia paling sempurna, Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu akan menyimak pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nani ya, dalam durasi kurang lebih 60 menit. Nah, kemudian saya akan jelaskan beberapa peraturan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk dapat menyimak materi dengan baik. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, memberikan masukan dan saran jika diperlukan. Kemudian nanti akan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, mengawali kegiatan ini akan dibuka oleh sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung Barat, Ibu Sri Mustika Ningsih, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Tabi pun. Kepada Ibu Nani Oktaviani SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 8 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Tulungagung Barat yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersama yaitu dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang nantinya akan diberikan atau dipaparkan oleh Ibu Nani yang selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan dalam pemaparan ini nanti bisa kita simak bersama
apa-apa yang disampaikan bisa kita pelajari. Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Dan nantinya harapan kami selaku kepala sekolah bisa meniru ya yang bisa apa-apa yang disampaikan oleh pemateri. Dan harapan kami selaku kepala sekolah juga untuk angkatan 9 nanti ya, itu Bapak Ibu, harapan saya nanti ada lagi calon-calon guru penggerak selanjutnya. Kita sudah 7 ini Bu ya, kurang 6 guru penggerak ya, tambah 1, 6 sama Bu Nani. Mudah-mudahan nanti angkatan 9 bisa lebih ramai lagi ya, dengan Bu Rani ya, lebih ramai lagi. Kalau makin banyak temannya makin enak. Nah itu harapan saya. Silakan yang masih ini guru-guru muda semua ini ya, monggo Bapak Ibu ya, jangan jangan pesimis, yakin dan optimis, insya Allah bisa semua. Saya kira sambutan saya nggak panjang lebar karena mungkin ada pemateri 1 jam ke depan ya Bu Nani ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Nani untuk mengadakan pemaparannya, dan langsung saya buka ya Bapak Ibu dengan mengucap Bismillah. Kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif SMP Negeri 2 Tulungagung saya buka. Sekian sambutan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tulungagung Barat, Ibu Sri Mustika Ningsih. Semoga ini menjadi dukungan dan motivasi yang terkuat yang akan dijadikan bekal oleh Bu Nani untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini dan menjadi motivasi bagi teman-teman lain yang belum tergabung. Mari bersama-sama kita bergabung, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, meningkatkan kualitas kita dengan mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum materi akan disampaikan oleh Bu Nani, saya akan memperkenalkan yel-yel terlebih dahulu ya, biar Bapak Ibu lebih semangat. Siap? Iya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, tepuk tangan yang meriah. Satu lagi. Siap ya Bapak Ibu ya? Guru penggerak, siap. Guru penggerak, hebat semua. Merdeka belajar, Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kesempatan kita berikan kepada pemateri kita, Ibu Nani Oktaviana, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 8, untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah hadir di acara hari ini, yaitu mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tugas yang harus saya laksanakan untuk melengkapi tugas pengimbasan di modul 1.4 mengenai budaya positif. Di modul budaya positif di sini ada beberapa submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma mengajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri, kemudian yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, yang keenam mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi,
dalam penyelesaian masalah di sekolah. Yang pertama mengenai perubahan paradigma mengajar. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya di sekolah untuk menuntun peserta didik menjadi manusia-manusia yang hebat dan cerdas sebagai pemimpin masa depan. Nah, sebelumnya di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama menunjukkan gaya belajar satu dan yang kedua ada gaya belajar yang kedua. Kira-kira nih apa sih perbedaan atau menurut Bapak Ibu yang membedakan kedua gambar tersebut apa? Yuk monggo. Ya silakan Ibu Tiwi. Dari gambar kedua itu yang saya lihat, dari gambar gaya belajar satu dia berfokus pada siswanya. Artinya guru hanya mendampingi dan siswa dibebaskan untuk menganalisis, terus menilai gitu ya. Dan gaya belajar dua itu berfokus kepada gurunya. Artinya gurunya yang memberikan semua informasi, siswanya cukup mendengarkan, menyimak dan hanya berfokus pada gurunya aja. Terima kasih, beri aplaus untuk Ibu Tiwi. Ya, betul sekali ya. Untuk gaya belajar yang pertama itu merupakan gaya belajar yang bahasa kerennya sekarang kita kenal dengan student center, di mana pembelajarannya ini berfokus pada peserta didik. Guru di sini hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan belajar murid. Semua informasi, semua ilmu pengetahuan itu berasal dari murid, sehingga muridnya yang lebih aktif. Sedangkan untuk gaya belajar yang kedua itu adalah gaya belajar teacher center, di mana pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Guru di sini masih berperan sebagai pusat informasi dan tugas peserta didik ini hanya menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Dan di sini untuk gaya belajar yang kedua, murid itu tidak dituntut untuk kreatif. Kreativitasnya itu terhambat. Berbeda dengan gaya belajar yang pertama. Dan di gaya belajar pertama di sini setiap murid diberikan kebebasan. Mau belajar seperti apa, cara belajar seperti apa yang menurut mereka itu menyenangkan. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini terdapat kalimat terdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu tidak hanya menggunakan satu model pembelajaran. Di dalam kelas kita bisa menggunakan tipe-tipe pembelajaran yang beraneka ragam disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dan disesuaikan dengan kebutuhan dasar dari setiap peserta didik, di mana tetap saja pembelajaran tersebut akan mengarah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sedang digembor-gemborkan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama itu dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Di sini peserta didik diarahkan untuk saling menghargai, baik itu dilihat dari perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Yang ketiga, itu gotong royong. Peserta didik diharapkan di sekolah itu mampu bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan belajar sehingga belajar itu dapat berjalan dengan menyenangkan. Yang ketiga, kreatif. Peserta didik pada saat ini dituntut untuk kreatif, lebih kreatif, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Kemudian bernalar kritis dan yang terakhir mandiri. Yang kedua, disiplin positif.
Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang atau suatu komunitas kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan ini terkadang menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin ini juga sering dikaitkan dengan tata tertib dan aturan. Kemudian salah satu tujuan pendidikan adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Untuk nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang ini sedang dilaksanakan di dunia pendidikan, itu kebajikan universalnya mengarah pada profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini diharapkan peserta didik itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan motivasi yang berasal dari luar. Jadi dengan mewujudkan motivasi intrinsik diharapkan peserta didik ini sadar akan hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan hal-hal positif tanpa suatu paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini yang tadi dikatakan adalah motivasi intrinsik tanpa ada motivasi ekstrinsik. Paksaan, ancaman, dan hukuman itu dapat dikategorikan sebagai motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang. Dan biasanya kalau kebutuhan cinta dan kasih sayang ini selalu diawali dari keluarga. Jika keluarganya di dalam keluarga ini sudah terpenuhi kebutuhan dasar berupa cinta dan kasih sayang, maka seorang peserta didik ini akan tumbuh memiliki pribadi yang baik. Yang kedua ada penguasaan. Salah satu contoh kebutuhan dasar penguasaan ini, jika dia tidak terpenuhi, itu yang sering dilakukan oleh peserta didik ini adalah pemaksaan yang dia lakukan kepada teman-temannya. Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Setiap peserta didik itu menginginkan yang namanya kebebasan, baik itu kebebasan dalam belajar maupun kebebasan dalam beraktivitas. Indikator jika kebebasan ini tidak terpenuhi, terkadang siswa itu menjadi tidak termotivasi dalam kegiatan belajarnya, karena kegiatan belajarnya itu menurutnya itu tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Yang keempat, kesenangan. Kesenangan ini dapat tercermin jika seorang peserta didik itu antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Jika ada peserta didik yang bermalas-malasan, ngantuk di dalam kelas, maka kebutuhan dasar tentang kesenangannya itu tidak terpenuhi, sehingga dia nanti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya itu dengan hal-hal yang negatif. Salah satu contohnya dia nanti akan bermain di dalam kelas, usil dengan teman-temannya. Yang keempat ada motivasi diri. Nah, di sini yang tadi saya singgung mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi diri di sini ada 3 yang mendasari motivasi diri. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, yang tadi saya katakan faktor ekstrinsik. Kemudian yang kedua, memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah. Ini masih termasuk ke dalam faktor ekstrinsiknya.
Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini termasuk faktor ekstrinsik yang diharapkan. Faktor inilah yang akan berkembang di dalam diri setiap peserta didik, sehingga yang namanya hukuman itu sedapat mungkin, sebisa mungkin dihindari atau bahkan tidak dilakukan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini hukuman itu menyakitkan, baik itu hukuman berupa fisik maupun non fisik atau verbal. Kalau verbal akan timbul di dalam diri siswa tersebut, siswa akan minder atau tidak percaya diri. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid itu akan merasa takut. Jika suatu hari murid tersebut melakukan suatu kesalahan, datang terlambat, kemudian dihukum untuk mengelilingi lapangan 10 kali, maka di kemudian hari faktor yang muncul adalah, oh saya takut disuruh atau kapok disuruh untuk mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Dan ini masih berupa faktor ekstrinsik. Dan yang keempat, hukuman itu bersifat memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya siswa itu harus dihukum jika melanggar peraturan. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Yang kedua, dia merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Dan yang keempat, merampas hak menghargai diri sendiri. Ternyata yang namanya hukuman itu dapat merusak hubungan. Salah satu contohnya, jika salah satu siswa, ada 2 siswa, siswa A dan siswa B, yang seharusnya mendapatkan hadiah itu adalah siswa A. Nah, mau nggak mau siswa B ini berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk mengalahkan siswa A. Padahal awalnya mereka berdua ini bersahabat baik, maka di situ dikatakan merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi kalau kita iming-imingi yang namanya peserta didik dengan penghargaan, tujuan utamanya itu tidak mengembangkan diri, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana caranya saya mendapatkan hadiah, bukan meningkatkan kreativitasnya. Dan yang keempat, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini hak menghargai dirinya sendiri, maka dia akan memaksa dirinya bekerja lebih keras tanpa memperhatikan dirinya itu lelah atau tidak, dan tidak menghargai kebutuhan yang ia perlukan, yang diprioritaskan oleh dirinya hanya untuk memperoleh penghargaan. Disiplin dengan identitas berhasil. Yang pertama, konsekuensi. Pengaruhnya ini hanya jangka pendek. Berarti dia tidak berpengaruh lama pada peserta didik. Perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian di sini masih berupa stimulus dan mengharapkan respon. Dan yang terakhir, menghormati peraturan. Sedangkan di sini ada restitusi. Dengan restitusi, murid itu dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian, fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi di dalam segitiga restitusi itu nanti murid itu diajak untuk menemukan masalah yang terdapat di dalam dirinya, yang ada pada dirinya, bagaimana mengatasi masalah tersebut, dan apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima ada posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ternyata guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang dapat ia pilih. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kalau seorang guru yang penghukum ini dia tidak memperhatikan yang namanya siswa. Dia hanya fokus pada kamu salah, maka kamu harus dihukum. Tidak mempertimbangkan apa yang menyebabkan murid tersebut melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun isinya itu langsung mengena di hati, langsung jelek bahasanya. Dan di sini yang namanya guru sebagai pembuat orang merasa bersalah biasanya selalu mengatakan, kamu nggak kasihan sama ibu, kamu itu harusnya seperti ini. Kata-katanya lembut, omongannya lembut, nadanya lembut, tapi dalam arti dan tujuannya. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Yang keempat, ada pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Dan di sini dia masih berpatokan pada peraturan yang berlaku. Nah, yang kelima, sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Diharapkan guru-guru modern itu berada pada posisi manajer. Jadi tidak menghukum siswa dan dia tidak membuat siswa itu merasa bersalah, tetapi memanajer, mengajak siswa, mendampingi siswa untuk berbuat sesuai dengan keyakinan-keyakinan kelas yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, di sini ada dua gambar, yang pertama dan gambar kedua. Nah, gambar pertama itu gambar seseorang yang sedang memakai masker, dan yang kedua itu yang sedang memakai helm. Kira-kira nih, saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menyimpulkan nilai kebajikan yang terdapat dari kedua gambar tersebut. Baik, menurut saya dari gambar yang pertama, kenapa harus memakai masker? Tujuannya adalah agar kita bisa melindungi diri kita maupun orang lain yang ada di sekeliling kita apabila kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau kurang sehat. Dan tujuannya adalah untuk kesehatan. Kemudian yang gambar kedua itu tujuan memakai helm. Kenapa harus memakai helm? Untuk keselamatan dalam berkendara, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan kita sudah safety duluan. Jadi untuk melindungi diri kita dalam berkendara. Nilai kebajikannya, nilai kebajikannya yang pertama yaitu untuk kesehatan, dan yang kedua nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan. Seperti itu. Terima kasih Bu Nesi, beri aplaus untuk Ibu Nesi. Ya, betul sekali. Untuk yang pertama, kenapa harus memakai masker? Tujuan utama kita memakai masker pasti untuk menjaga diri dan orang lain. Maka nilai kebajikan yang muncul di sini adalah kesehatan. Sedangkan untuk gambar yang kedua, kenapa kita harus memakai helm? Tujuan utamanya yaitu untuk keselamatan diri sendiri ketika sedang berkendara. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan kalau dalam pembuatan keyakinan kelas itu diajak peserta didik untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama sehingga memunculkan yang namanya motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Tahapan-tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan berupa kalimat yang panjang dan dia lebih rinci dan konkret. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu abstrak dan berupa kalimat atau kata yang singkat. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini menghindari kalimat-kalimat yang negatif seperti kata tidak atau jangan dan dilarang. Itu merupakan kalimat-kalimat yang negatif. Salah satu contohnya di sini tidak terlambat masuk kelas. Di sini masih berupa kalimat yang negatif, maka harus diubah dahulu menjadi kalimat yang positif seperti masuk kelas tepat waktu. Tuh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Di beberapa sekolah itu peraturan sekolah itu kan berupa kalimat-kalimat panjang dan banyak dan sulit untuk yang namanya memahami, apalagi untuk mengingat satu persatu. Dan di sini keyakinan kelas itu sedikit sehingga mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini jadi semua yang namanya keyakinan kelas itu berasal dari peserta didik, tidak berasal dari guru. Kalau yang namanya peraturan itu asalnya dari pihak sekolah atau guru dan harus ditaati oleh seluruh siswa. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini berasal dari siswa dan untuk siswa sendiri. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ternyata yang namanya keyakinan kelas itu selalu perlu ditinjau ulang untuk melihat apakah keyakinan kelas tersebut masih sesuai atau tidak. Nah, di sini ada proses pembuatan keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas 8F. Nah, di sini pertama peserta didik itu saya bagikan kertas sticky note. Nah, kertas sticky note itu digunakan oleh peserta didik untuk menuliskan ide-ide yang ada. Kemudian mereka akan menempelkan sticky note yang berisi mengenai keyakinan-keyakinan kelas yang menurut mereka harus diterapkan di kelas. Nah, di situ peserta didik sudah menempelkan keyakinan-keyakinan kelasnya. Jadi semuanya itu semua berasal dari peserta didik.
Nah, setelah semua peserta didik ini menempelkan hasil pemikirannya, idenya, kemudian guru bersama-sama dengan murid ini akan mengulas mengenai pernyataan-pernyataan yang berasal dari peserta didik dan mengubahnya menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus mereka laksanakan. Nah, di situ tadi saya di kelas 8F nilai-nilai kebajikan yang muncul itu adalah mengenai mandiri. Salah satunya siswa masuk kelas tepat waktu, kemudian tidak mengenakan sepatu di dalam kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu masuk ke dalam nilai kebajikan mandiri. Kemudian terdapat nilai kebajikan yang kedua tadi gotong royong. Gotong royong yang mencakup gotong royong di situ adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian melaksanakan kewajiban ketika bekerja sama atau bekerja kelompok dengan baik. Kemudian juga muncul di situ nilai kebajikan mengenai berkebinekaan global. Tadi ada beberapa peserta didik yang menuliskan menghindari tindakan bullying di sekolah. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang baik ketika berkomunikasi dengan sesama teman. Nah, di situ mereka memunculkan nilai kebajikannya adalah berkebinekaan global. Di situ saya mengarahkan nilai kebajikannya itu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah-langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Menurut Dian Kison, segitiga restitusi di sini terdapat 3 bagian. Ada bagian dasar, ada bagian miring yang pertama dan yang kedua. Bagian dasar di sini yaitu menstabilkan identitas. Ketika seorang guru itu melaksanakan tahapan menstabilkan identitas, biasanya guru akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama, enggak apa-apa, enggak masalah. Setiap orang itu pasti melakukan yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan tindakan. Ini merupakan beberapa kalimat yang biasa digunakan untuk menstabilkan identitas peserta didik. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru mulai menuntut peserta didik. Ada beberapa kalimat yang biasa diucapkan oleh guru dalam melakukan tahap yang kedua ini. Yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di sini kita tanyakan dulu penyebab kenapa peserta didik melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, beberapa kalimat yang biasa disampaikan, salah satunya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan menurutmu apakah tindakanmu tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Atau yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa tindakan atau kalimat yang biasa disampaikan oleh guru dalam melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini ada video yang sudah saya lakukan kepada peserta didik dalam melakukan segitiga restitusi. Di sini permasalahannya adalah
Peserta didik ini atas nama Yabes ini tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, itu tadi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada salah satu peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, mungkin itu saja pemaparan mengenai penerapan budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rani. Baiklah Bapak Ibu, demikian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nani tentang budaya positif ya. Tadi sudah kita simak bersama-sama tentang pengertian, kemudian bagaimana Bu Nani menerapkan budaya positif ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, tibalah saatnya di sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan dan saran. Saya persilahkan satu termin untuk 3 penanya. Ya, baik. Kesempatan pertama saya serahkan kepada Ibu Elni Usman. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan untuk Ibu Nani. Tadi Bu Nani sudah mencontohkan segitiga restitusi kepada salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Sudah dikasih saran, kemudian dia juga sudah menyadari kesalahannya. Ini pertanyaan saya, jika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, kemudian anak itu sudah melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia, ternyata berikutnya terulang kembali dengan siswa yang sama gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi agar tidak terulang pada waktu-waktu atau tugas-tugas berikutnya? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Nani, ditampung dulu atau langsung dijawab? Ya, boleh. Bu Elni mohon bersabar, nanti
akan ditampung dulu. Kemudian saya buka lagi untuk dua penanya berikutnya. Silahkan. Ya, silahkan Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan adalah tadi ada bagian di mana kondisi siswa di rumah jika mendapatkan kasih sayang cukup dari kedua orang tuanya itu berbanding lurus dengan keadaannya di sekolah, dalam artian dia bisa berperilaku baik dan mendapatkan insight atau belajar dengan baik juga di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan kan di kondisi tertentu ada mungkin siswa yang tidak memiliki keadaan yang bisa dikatakan kurang bagus di rumah, mungkin tidak mendapatkan kasih sayang cukup, dan itu juga memang berpengaruh kepada belajarnya di sekolah. Dan saya menemui kondisi itu di dalam kelas saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah cara untuk kita mengantisipasi hal tersebut seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Tio atas pertanyaannya. Satu penanya terakhir, silakan Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada? Ya, silakan Ibu Karlina. Ya, terima kasih kepada Ibu Rani sebagai moderator. Di sini saya ingin menanyakan mengenai keyakinan kelas Ibu Rani tadi. Bu Rani tadi memaparkan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Iya, ternyata memang berbeda. Setelah tadi saya mengikuti video pembuatan tadi juga, di dalam pembuatan video tersebut saya mendapat pencerahan. Yang mau saya tanyakan, tadi itu kan ada keyakinan tentang nilai-nilai universal. Nah, sudah dipaparkan di depan. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah hanya itu saja yang dipakai untuk nilai-nilai universal? Apakah boleh ditambahkan dengan nilai-nilai yang lain? Karena dengan sosial ini kan banyak sekali mungkin yang terjadi dalam berinteraksi. Ya, nah itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Karlina. Jadi sudah ada 3 penanya ya Bu Nani. Ada pertanyaan dari Bu Elmi, Pak Tio, dan Bu Karlina. Langsung saja dijawab Ibu, silakan. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru. Yang pertama dari Bu Elmi. Saya mencoba menjawab ya Bu ya. Mohon nanti jika ada yang kurang, ada rekan yang mungkin paham bisa menambahkan. Dari sedikit pemahaman saya mengenai segitiga restitusi, jika kejadian tersebut berulang kali, maka kita akan melakukan segitiga restitusi itu kembali sampai peserta didik itu mampu merubah dirinya dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dia lakukan. Begitu Bu Elni, bagaimana? Ya, kalau dengan siswa yang sama kemudian sudah dilakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang sudah disepakati, ternyata pada tugas berikutnya sama tetap tidak tepat waktu, berarti tetap dilakukan restitusi kembali sampai si siswa tersebut menyadari dan tidak melakukan hal yang sama, gitu ya Bu Yani. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Elni. Apakah ada rekan-rekan yang ingin menambahkan? Ya, Pak Ahmad. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan jawaban aja Bu Nani dan Bu Elni. Kalau seandainya ada anak yang sudah diberikan segitiga restitusi atau mengulang terus, sebaiknya guru itu bekerja sama dengan beberapa rekan yang lain. Jadi guru harus berkolaborasi dengan yang lain. Misalnya di sini ada guru BK, terus ada wali kelas. Nah itu kita
kolaborasikan bersama sehingga semua yang nantinya dikeluhkan oleh anak itu bisa kita atasi bersama. Jadi tidak harus guru itu berjalan sendiri. Jadi seandainya itu tetap berulang, coba kita bicarakan dengan wali kelasnya. Terus berulang lagi kita bicarakan dengan guru BK-nya. Dan bahkan kita mungkin bisa berkoordinasi dengan orang tuanya. Saya kira itu Bu. Jadi kalau menurut saya ya kita harus pandai-pandai berkolaborasi sesama guru maupun dengan orang tua. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah menambahkan mengenai permasalahan jika siswa itu melakukan kesalahan yang berulang kali, maka berkolaborasi. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai kebutuhan dasar manusia. Cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru pasti kita melakukan yang namanya pendekatan kepada siswa tersebut agar kebutuhan dasar peserta didik tersebut berupa kasih sayang minimal bisa terisi dari guru. Atau juga kita bisa berkoordinasi dengan wali murid. Meskipun nih jika permasalahan itu berasal dari keluarga yang tidak lengkap, maka kita harus berkomunikasi dengan orang tuanya bagaimana agar kebutuhan dasar berupa kasih sayang itu bisa terpenuhi meskipun hanya dari orang tua yang single parent. Itu. Kemudian juga kita bisa pastinya berkolaborasi dengan guru wali kelasnya agar lebih memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik yang kebutuhan dasarnya berupa cinta dan kasih sayangnya itu belum terpenuhi. Dan juga kita bisa mengajak kepada rekan sesama siswanya, teman-teman di kelasnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mengajak dia berteman, bermain dan sebagainya. Itu menurut saya. Pak Tio, bagaimana? Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya kira ya memang benar, mungkin memang perhatian lebih dari guru bisa sedikit memperbaiki keadaan siswa tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada rekan-rekan yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, baik, saya akan melanjut kepada pertanyaan yang ketiga mengenai pembuatan keyakinan kelas. Jadi, kalau saya tadi di video yang saya tunjukkan, keyakinan kelasnya saya tunjukkan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian apakah hanya itu saja? Tidak. Ada nilai-nilai kebajikan lain yang dapat kita munculkan di situ. Tidak hanya berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang lain seperti menghormati, menghargai, itu bisa kita masukkan ke dalamnya. Jadi tidak hanya berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana Bu Karlina? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi nilai-nilai itu tidak hanya yang dipaparkan tadi itu saja, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain atau dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Ya, terima kasih atas penjelasan Ibu Nani. Terima kasih Bu Karina. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan guru yang lain? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rani Oktarina. Baik, terima kasih. Sangat aktif sekali ya Bu diseminasi kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tadi sudah kita dengarkan ada beberapa pertanyaan yang muncul ya terkait bagaimana sih kalau siswa itu mengulang terus. Nah ternyata ya proses kita mendidik seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini adalah petani ya Bu ya. Dan siswa-siswa itu diibaratkan sebagai benih. Nah, jadi biarkanlah mereka itu tumbuh sesuai dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Tugas kita hanya menghantarkan menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian tadi juga Bu Karlina menanyakan bagaimana jika
nilai-nilai universal itu disesuaikan dengan kondisi tempat kita mengajar. Tentunya itu sangat baik sekali ya Bu ya, karena yang paham tentang siswa kita, kondisi kita itu adalah kita ya. Kemudian juga tadi ada pertanyaan dari Pak Tio, bagaimana jika siswa tersebut tidak memiliki background keluarga yang baik. Nah, semoga dengan hadirnya kita sebagai orang tua di sekolah, maka akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita yang mungkin kehilangan rumahnya sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu, begitulah menariknya sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Nani. Semoga kita semua dapat menarik benang merah dan menjadikan ini sebagai motivasi kita sebagai seorang guru untuk selalu melakukan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Dan akhir kata, terima kasih kami ucapkan terhadap Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi ini dengan tertib dan hikmat. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nani yang telah berkenan membagi materi pembelajaran yang telah diterima selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kami mendoakan semoga pendidikan ini cepat selesai dan Ibu Nani dapat meraih predikat lulus ya. Jika ada kesalahan selama memandu acara, saya Rania Karina selaku moderator mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek daftar hadir hari ini. Ada yang mau masuk? Ada. Siapa? Vika Amelia. Keterangan? Sakit. Oke. Hanya satu? Ya. Baik. Untuk agenda hari ini, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama. Harapannya nanti akan dikerjakan atau dipatuhi oleh kita semua. Jadi peraturan tidak hanya berasal dari guru atau dari sekolah, tapi ini kan dibuat secara bersama-sama. Harapannya nanti akan timbul atau tumbuh budaya positif yang ada dari kalian sendiri. Akan muncul yang namanya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan motivasi eksternal. Kalau peraturannya itu dibuat oleh sekolah dan dibuat oleh guru, maka motivasi yang timbul itu adalah motivasi eksternal, karena ada ketidaknyamanan dari kalian kalau tidak mematuhi peraturan. Kemudian kalian akan mematuhi peraturan itu untuk menghindari hukuman. Atau bisa juga ketika kalian mengumpulkan tugas itu karena kalian itu mengharapkan penghargaan dari guru. Nah, kalau motivasi itu berasal dari dalam diri, maka tidak ada yang mempengaruhi kalian untuk mentaati peraturan atau keyakinan tersebut. Paham? Oke. Nanti kalian Ibu bagi yang namanya sticky note. Kalian akan menuliskan pendapat kalian mengenai apa saja yang harus kita laksanakan. Nanti ditulis di sini. Jika sudah selesai, langsung ditempel di papan tulis secara bergantian. Ya, nanti kita akan membahas satu persatu kalimat yang sudah kalian buat, kemudian kita ambil nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, usahakan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif, jangan menggunakan kalimat yang negatif. Kalau nanti masih ada kalimat yang negatif, kita akan mengubahnya ke kalimat yang positif. Paham? Oke, kita bagi. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me
dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tomorrow is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug, more want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fall into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tomorrow is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down. Ada salah satu teman kalian yang menuliskan hindari tidur saat jam belajar. Itu sudah kalimat positif atau negatif? Positif. Yang pertama, hindari tidur. Hindari tidur saat jam pelajaran. Nilai kemandiriannya apa? Nilai kebajikannya apa?
Yang pertama ada nilai kebajikan mandiri. Yang kedua, hindari keributan di dalam kelas. Nilai kebajikan yang muncul, hindari keributan di dalam kelas. Nilai kebajikannya apa? Masih mandiri sama. Hindari berkelahi dan bullying. Apa nilai kebajikannya? Berkebinekaan global. Yang kedua, global. Oke. Kemudian merapikan rambut dan memotong kuku yang panjang. Nilai kebajikannya? Masuk kan? Mandiri. Masuk kelas tepat waktu. Mandiri. Menghindari pembulian. Berkebinekaan global. Tidak boleh atas saat tidak masuk sekolah. Ini masih berupa kalimat yang negatif. Kalau diubah menjadi kalimat positifnya menjadi apa? Tidak boleh apa saat tidak masuk sekolah. Mengirim surat atau memberikan informasi ke sekolah ketika tidak masuk kelas. Nah, nilai kebajikannya apa? Apa? Hah? Mandiri. Mandiri apa kreatif? Kreatif bisa, mandiri juga bisa. Yang ketiga, ada nilai kebajikan berupa kreatif. Kemudian masuk sini, hindari bercanda. Oh ya, hindari bercanda. Nilai kebajikannya apa? Berkebinekaan global bisa. Terus apa lagi? Mandiri juga bisa. Bisa memposisikan kapan bercanda, kapan serius. Menasehati teman yang melakukan perbuatan yang salah agar berubah menjadi baik. Nilai kebajikannya? Berkebinekaan global. Mengumpul tugas tepat waktu. Mandiri. Menghargai guru ketika sedang menjelaskan atau sedang mengajar. Mandiri. Selain itu, berakhlak mulia. Akhlak mulia. Yang ketiga, berakhlak mulia. Kemudian hindari pembulian. Sama tadi apa? Berkebinekaan global. Ini masih sama. Hindari perilaku saling mengolok-olok dan berkata negatif. Berkebinekaan global. Ini masih sama, mengerjakan tugas atau PR. Iya kan? Saling berteman satu sama lain tanpa merendahkan. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Gotong royong bisa. Terus mandiri. Yang kelima, gotong royong. Kemudian tidak boleh terlambat masuk kelas. Masih berupa kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya masuk kelas tepat waktu. Menghindari pembulian. Berkebinekaan global sama. Masuk kelas tepat. Memakai atribut yang lengkap. Nilai kebajikannya? Mandiri. Hindari makan saat jam pelajaran berlangsung. Nilai kebajikannya apa
kelas hindari. Hindari ribut di dalam kelas saat belajar. Mandiri. Kemudian apa itu? Berbicaralah yang baik dan sopan. Akhlak mulia sudah ada. Masuk kelas tepat waktu, piket kelas bersama. Ya. Jadi ini tadi keyakinan kelas yang muncul dari beberapa masukan dari kalian. Jadi nilai kebajikan yang pertama itu ada mandiri, berkebinekaan global, kreatif, berakhlak mulia, dan gotong royong. Sudah ya, berarti ini nilai-nilai keyakinan kelas yang harus kita sepakati, yang sudah kita sepakati bersama, dan nantinya harus kita laksanakan. Ya, paham semua? Oke, baik, untuk hari ini cukup untuk pembuatan keyakinan kelas ya. Kita masuk ke jam pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamida dari kelas 8F. Perasaan saya sangat senang sekali karena dengan membuat keyakinan kelas membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.